Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murasa Fitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Tim penggerak PKK Kota Parepare gelar maulid. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetapkan harga los Pasar Lakesi. Pembebasan lahan jalur kereta api terkendala Juknis. Berita pertama kami awali dengan tim penggerak Kota Parepare menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Gedung Barugai Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare Kamis 12 Februari 2015. Berikut liputannya. Tim penggerak Kota Parepare menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Gedung Barugai Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada hari Kamis 12 Februari 2015. Peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dilaksanakan ini mengambil tema sebagai momentum kecintaan dan kepedulian akhlak suri teladan dalam kehidupan. Demikian disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Haja Andi Farida Syafarudin. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Taufan dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini akan semakin meningkatkan rasa keimanan dan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bersama, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini memiliki nilai historis sekaligus nilai moral yang kental bagi setiap pribadi Muslim di mana saja berada. Acara seperti ini juga dapat mengandung makna sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan bagi kita yang diharapkan dapat menjadi suatu peristiwa yang memberikan motivasi kepada kita semua untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim penggerak Kota Parepare dalam melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena ini merupakan ajang silaturahmi dan saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan kebenaran. Pemerintah kota tentunya sangat mengapresiasi kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah merupakan ajang silaturahmi, ajang untuk kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan kebenaran. Momen ini harus sangat berharga dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tampil sebagai pembawa hikmah Maulid, Dr. Haja Hamdana Said yang banyak menguraikan tentang keteladanan Rasulullah SAW. Selain Wali Kota Parepare, tampak hadir para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare, tim penggerak PKK Kota Parepare, Majelis Taklim dan para undangan lainnya. Berita selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Parepare mensosialisasikan harga los di Pasar Lakesi kepada para pedagang yang tergabung dalam kerukunan keluarga pasar. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Parepare mulai mensosialisasikan harga los di Pasar Lakesi kepada para pedagang yang tergabung dalam kerukunan keluarga pasar. Harga los yang telah ditetapkan yakni los ikan dan sayur yang berada di lantai 1
yang harga sewa losnya sebesar Rp95.000 setiap bulannya. Selain membayar bulanan, para pedagang yang menempati los tersebut juga diwajibkan membayar uang muka sekitar Rp1 juta lebih. Pembayaran tersebut tidak hanya satu kali, tetapi dibayar setiap 5 tahun dalam kurun waktu 30 tahun. Menurut Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kota Parepare Amir Sabi mengatakan, nilai sewa tersebut telah melalui proses taksasi oleh tim penaksir yang didatangkan dari Makassar. Hasil taksiran ini telah keluar sejak 9 Oktober 2014. Status Pasar Lekesi merupakan aset pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Para pedagang yang memanfaatkan los hanya berstatus untuk disewa. Dengan demikian, para pedagang yang memanfaatkan los, ruko maupun toko hanya dipersewakan saja. Ilyas, salah satu penjual di Pasar Lekesi, sangat mengapresiasi adanya SK Wali Kota Parepare terkait penetapan harga los di Pasar Lekesi karena hal ini memang sudah lama ditunggu oleh warga pasar, hanya saja sebagai warga pasar karena ada kerukunan dalam pasar. Olehnya itu, harus rapat internal untuk meminta pendapat terkait hal tersebut. Itu tentunya kita selaku warga pasar sangat mengapresiasi hal ini. Oleh karena hal ini memang sudah lama ditunggu oleh warga. Sehingga hanya saja karena kita sebagai warga pasar ada kerukunan dalam hal ini, kembali dulu untuk mempelajari lah. Dalam hal ini kita juga akan rapat internal dengan KKP kita, bagaimana pendapat-pendapat daripada teman-teman kita dalam hal ini. Pasar Lekesi merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat di Kota Parepare dan sekitarnya. Peresmian pemanfaatan Pasar Lekesi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo tahun lalu di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun Kota Parepare. Pasar Lekesi ini dibangun dari bantuan Asian Development Bank dan APBD Kota Parepare dengan anggaran sekitar Rp78 miliar. Pasar ini diharapkan mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Parepare. Berita selanjutnya, pembebasan lahan jalur kereta api masih terkendala dengan petunjuk teknis. Sampai sekarang ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang mekanisme pembebasan lahan yang akan dilalui jalur kereta api. Berikut liputan selengkapnya. Pembebasan lahan jalur kereta api saat ini masih terkendala dengan petunjuk teknis. Sampai sekarang ini belum ada juknis dari pemerintah pusat tentang mekanisme pembebasan lahan yang akan dilalui jalur kereta api. Menurut Asisten Bidang Pemerintahan Rusman Rahman, bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk dari pemerintah pusat tentang pembebasan lahan tersebut. Namun demikian, pemerintah Kota Parepare harus bersiap dengan program pembebasan lahan karena pembangunan rel kereta api telah masuk dalam perencanaan. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Parepare, Sahrial Jafar mengatakan bahwa anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api belum diplot pada APBD tahun 2015. Sahrial menambahkan, bila petunjuk teknis telah ada, maka anggarannya dapat dimasukkan pada APBD perubahan. Pemancangan tiang perdana proyek kereta api Trans Sulawesi mulai dilakukan di kawasan Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Baru pada pertengahan tahun lalu. Jalur kereta api ini nantinya akan dibangun single track dengan lebar jalan rel 1435 mm dan kecepatan maksimal prasarana kereta api yakni 200 km per jam. Sedangkan stasiun yang dibangun totalnya sebanyak 23 stasiun. Total biaya yang dibutuhkan untuk tahap pertama sekitar Rp9,65 triliun. Dana sebesar tersebut digunakan untuk pembebasan lahar jalur ganda atau double track, prasarana kereta api, fasilitas penunjang, serta pengadaan sarana seperti lokomotif, kereta api, dan gerbong. Sedangkan untuk tahun 2015, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp261 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membangun badan jalur kereta api. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Saya Murni Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.